ini lagi sama Michelle, narasumber pertama yang akan kami wawancara di kelompok kami. Untuk pertanyaan yang pertama, aku boleh tahu nggak kayak Gracia itu organisasinya seperti apa, terus tujuan Gracia itu seperti apa? Gracia itu sebenarnya salah satu unit kegiatan mahasiswa di SIU yang bergerak di bidang tarik suara dan performance, dan dia pastinya melatih keterampilan kita dalam bermusik, musikalitas dari teknik, vokalnya, terus gaya tubuh, menari, dan lain sebagainya. Tuh. Nah, kalau menurut kamu, apakah dari awal gabung sampai sekarang udah tercapai belum tujuan organisasi yang baik? Sudah sih, karena aku melihat progres. Dulu kan aku di paduan suara itu di SD ya, dan itu tekniknya tuh sangat berbeda ketika di kuliah, dan aku mulai merasakan kalau semakin lebih luas lagi saat menggunakan suara kepala, terus nggak lagi banyak menggunakan suara tenggorokan gitu ya, nggak nyandek di leher gitu. Terus itu teknik bernafasnya juga aku ngerasa lebih nyaman. Terus aku juga ngerasa ketika menyanyikan lagu klasik itu jadi lebih bagus gitu. Selanjutnya, selama kamu di Gracia, dinamika seperti apa yang terjadi? Apakah sering terjadi konflik atau suka perbedaan pendapat saat rapat, latihan? Konflik itu pasti selalu ada di organisasi ya, apalagi ini kan perkumpulan banyaknya orang-orang yang punya ide luas gitu. Kita ketika menyatukan banyak pendapat itu pasti ambil jalan tengahnya, apalagi kalau misalnya kita ada kesalahan, yang satu orang ini ngerasa nadanya yang bener itu ini, padahal yang lain itu enggak, yang bener tuh kayak gini. Itu kita akhirnya memutuskan pakai keyboard kayak gitu, kayak gini loh ternyata yang bener yang ini. Terus kalau menentuin kayak dance kayak apa sih ya, gerakan itu juga kita nyatuin beberapa pendapat, jadi tuh semua orang tuh ada andil gitu loh, nggak cuma satu orang yang didengarkan, tapi semua orang ada kesempatan untuk didengarkan dan punya kesempatan yang sama gitu. Itu sih konfliknya pasti akan selalu terpecahkan, terselesaikan dengan baik. Nah, kalau dari awal kamu masuk sampai sekarang, ada nggak konflik yang kayak berkepanjangan sampai sekarang tuh belum sempat terselesaikan atau? Ada sih, jujur terlepas dari tujuan Gracia yang mulia, pasti itu ada kayak dark side-nya gitu kan. Aku merasa di Gracia tuh yang jelek itu aku belum merasa ada kepemilikan antar semua orang gitu. Mungkin beberapa sangat komit ya, tapi yang lain itu kayak nggak 100% komit kayak yang lain, jadi tuh kayak sering meninggalkan latihan, kadang itu izinnya tuh nggak jelas. Terus selain itu ya karena izinnya nggak jelas itu kan berarti kan SDM-nya berkurang gitu ya, itu jadi menghambat pertumbuhan Gracia juga, karena kalau misalnya yang latihan itu aja gimana mau berkembang gitu kan, padahal zaman kan terus berjalan ya, dan orang-orang itu pasti nggak akan stay di situ doang, pasti kan lulus gitu, yang melanjutkan nanti siapa gitu. Terus gitu menurut aku juga karena itu orang-orang yang izin ini memang beberapa kali sering dirangkul kembali, dia tanyain kenapa kamu nggak ikut latihan gitu. Tapi kalau misalnya terlalu sering gitu, mereka tuh jadi menjauhi gitu loh kesannya, jadi kayak ada nggak dikucilkan juga sih, tapi lebih kayak gimana ya, nggak terlalu di waruh gitu loh, jadi banyak dikacangin juga. Tapi aku tahu mereka tuh karena kesel gitu ya, tapi menurut aku mereka tuh harusnya saling merangkul gitu. Tapi yang izin ini juga harus tahu diri gitu, kalau misalnya udah komunikasi ya harusnya ikut latihannya sering, rutin gitu. Jadi emang ada yang pasti sama-sama salah, tapi pasti bisa diperbaiki lagi ke depannya. Berarti kalau dengar dari jawaban kamu, itu kerja sama tim di Gracia udah terbangun dengan baik? Udah bondingnya udah oke. Apalagi kan Gracia tuh punya latihan rutin yang sering ya, seminggu itu 2 kali. Kalau misalnya nggak libur, itu pun kalau misalnya nggak ada event. Sedangkan Gracia tuh selalu ada event. Kalau karena ada event, latihannya tuh bisa tiap hari, dan gimana nggak
nggak terjalin ya hubungan temannya masih oke, fondasinya udah oke. Oke. Di Gracia itu kan ada banyak anggota, banyak kepala. Nah, di Gracia sendiri tuh cara komunikasi yang efektif seperti apa? Kita selalu kalau misalnya ada permasalahan nih pasti bakal tindak lanjuti dulu sama BPH-nya. BPH itu kan badan pengawas hariannya kayak ketua, CP, wakil dan bendaharanya dulu. Nah kalau misalnya dari mereka tuh nggak selesai, mereka membicarakan ke orang yang pihak terkait ya, pihak yang ada konflik itu nggak selesai, biasanya itu dibantu sama coach pembimbing kita ya Mas Andika gitu. Jadi tuh nggak pernah ada yang nggak selesai sih, selalu terselesaikan karena memang Mas Andika ini sangat membantu dalam dinamika di Gracia Choir. Tapi pernah ada miskom gitu nggak? Oh sering, bahkan apa ya, sekedar miskomunikasi, salah jadwal latihan kayak gitu pasti ada gitu. Tapi kalau yang fatal itu mungkin kayak fatal apa ya, kemarin itu ada event besar SICC, itu lebih kayak miskom kecil-kecilan sih, kayak ya harusnya informasinya ini tapi yang disampaikan ini gitu-gitu aja, cuman nggak yang sampai gede gitu dan memberikan banyak masalah gitu, enggak sih. Nah, lalu kan dari banyaknya orang, banyak kepala itu kan pasti masing-masing punya suku, budaya, agamanya masing-masing kan. Ya. Nah, itu kan termasuk ke perbedaan. Nah, gimana cara antar anggota Gracia itu beradaptasi sama perbedaan itu? Perbedaan banyak ngomong diskusi aja sih, soalnya kita itu kalau misalnya ada miskom itu selalu diluruskan biar nggak berkepanjangan kan. Terus habis itu mereka beradaptasi dengan mau nggak mau beradaptasi dengan budayanya Gracia gitu. Gracia tuh biasanya gini, yaudah kamu coba ikutin pelan-pelan pasti bisa gitu. Pokoknya kalau kata Mas Andika itu, kamu kalau mau belajar pasti bakal bisa kok, karena Gracia ini kan long term ya. Kamu selama kerasan, selama komit di sini pasti tuh bakal bisa mengikuti. Di Gracia itu ada yang dari luar kota gitu kan? Ada. Nah, kalau itu yang dari luar kota itu juga berpengalaman dalam paduan suara di sekolahnya juga ya? Biasanya mayoritas ya. Nah, suka kebawa kultur atau dari paduan suara sebelumnya nggak ya? Ada waktu itu ada momen ketika kita latihan event buat PICF tahun lalu itu lomba. Ada satu anak itu kayak nggak ditegur sih, lebih kayak di mention aja gitu, kamu jangan ikut-ikutan gaya nyanyi pas SMA dulu, beda itu kan suaranya warnanya pink, sedangkan aku di sini maunya biru, kayak gitulah istilahnya Mas Andika itu. Pasti ada yang walaupun udah agak lama di Gracia pasti ada suatu ketika kita balik ke rutinitas yang dulu gitu ya, tapi Mas Andika tuh nggak selalu ingetin kita untuk kembali ke budayanya Gracia. Jadi kita jadi inget gitu loh, jadi kayak oh ya ini loh yang dimau sama Gracia, bukan apa yang dimau sekolahku dulu, kayak gitu sih. Oke, pertanyaan terakhir, menurut kamu hal apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan lagi di Gracia? Kayak mimpimu tuh apa buat Gracia? Mimpiku di Gracia semoga semakin lebih banyak dikenal lagi di kancah nasional, regional, nasional, internasional gitu. Apalagi udah banyak ikut kejuaraan di internasional juga kan. Terus aku juga pengennya Gracia ngadain banyak konser sih, meskipun nggak lomba pun aku pengennya mereka punya event konser gitu, nggak cuman sebelum lomba aja mereka konser, tapi ya konser buat yang merangkul semua anggota, nggak cuman yang ikut event aja gitu. Habis gitu apa ya, semoga juga ada kesetaraan keterlibatan anggota gitu loh, nggak cuman beberapa yang mungkin dikenal aja, tapi yang mungkin yang jarang dilihat itu juga diajak, dirangkul untuk ikut event gitu, supaya mereka latihan lagi, supaya mereka ada rasa kepemilikan lagi di Gracia gitu. Oke, terima kasih Michelle.